untuk jadi kita perlu menghormati pikiran, pandangan yang diungkapkan, dan saya percaya aparat kepolisian pun akan menjaga marwah itu sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang nantinya takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat. Denny Indrayana dipolisikan karena sebar hoaks sistem pemilu, Anies Baswedan pasang badan. Ditulis oleh rjdcwar.com. Anies Baswedan buka suara soal Denny Indrayana ketika dilaporkan ke polisi. Anies Baswedan lalu menanggapi kasus yang menjerat Denny Indrayana dan yang diduga imbas penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengatakan bahwa MK akan tetapkan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam hal ini, Anies Baswedan menilai bahwa Denny Indrayana hanya sekedar mengungkapkan pendapat bukan menyebar berita bohong. Marilah kita menghormati prinsip dasar dalam kemerdekaan. Dalam demokrasi yaitu kebebasan untuk mengutarakan pandangan ini dilindungi undang-undang, kata Anies Baswedan saat ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat, Jumat 2 Juni 2023. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dia percaya aparat kepolisian akan menjaga marwah kebebasan beropini, sehingga kehidupan berdemokrasi dapat dikatakan sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat. Karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi, ujar Anies Baswedan. Nah, di sini sangat begitu kelihatan bahwa Yohanes ini tidak bisa membedakan mana kebebasan berpendapat dan mana yang menebar berita hoaks. Bahkan, seorang ahli hukum seperti Denny Indrayana seharusnya juga tidak mudah menyebarkan isu-isu sensitif yang kebenarannya pun masih dipertanyakan. Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi tersebut dari temannya yang bisa dipercaya bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Dan menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik seperti halnya pemilu pada zaman Orba. Saya mendapatkan informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja, ucap Denny Indrayana dalam cuitan di akun Twitternya Minggu 27 Mei 2023. Dan Denny Indrayana menyebut sumber informasi yang diperolehnya itu dipastikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Namun, Denny enggan membocorkan siapa informannya tersebut. Bahkan ia mengatakan orang yang memberitahunya bukan dari MK. Di sini RJ jadi menebak-nebak. Kira-kira siapa ya orang yang telah memberi informasi si Denny ini? Apakah mungkin si Rocky Gerung, Rizal Ramli, atau Saidido? Bila kita memakai ilmu cocoklogi, hal ini mungkin saja ada hubungannya dengan PK yang dilakukan oleh kubu Muldoko. Karena menurut informasi yang berkembang, MK akan melakukan peninjauan kembali soal pengambil alihan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Dan kabar ini bisa jadi akhirnya membuat resah kubu Demokrat beserta para koalisi perubahan, termasuk juga Anies Baswedan. Dan bila hal ini terjadi, maka di sini akan banyak pihak-pihak dirugikan. Bagi SBY dan AHY, mereka akan kehilangan Partai Demokrat dan diambil alih oleh KSP Muldoko. Sedangkan bagi Anies, bila hal ini benar maka Anies dipastikan akan terpental ke rawa-rawa. Karena koalisi perubahan pasti tidak memenuhi ambang batas. Dan tentu saja impiannya selama ini akan buyar berantakan dan bisa jadi akan kembali ke jebur comberan pekat yang dalam. Semua pasti was-was bila sampai keputusan MK soal PK Muldoko ini dikabulkan. Ilmu cocok loginya di sini, kubu Anies selalu bisa saja menyuruh pihak ketiga dari pendukungnya sendiri yaitu Denny Indrayana untuk membuat opini-opini hoaks di tengah masyarakat yang tentu saja berharap akan ada gejolak yang besar di tengah masyarakat. Isu tentang bahwa pemilu ke depan akan kembali ke sistem proporsional tertutup dan untuk kembali memilih tanda gambar partai saja mulai ditebarkan. Maka bagi yang percaya dengan taktik politik ini akan melakukan demo besar-besaran untuk menolak putusan MK yang belum diputuskan tersebut. Bahkan bisa jadi mereka akan memprovokasi dengan lebih dalam, yaitu membubarkan Mahkamah Konstitusi. Dan bila ini terjadi, sudah bisa ditebak endingnya kemana. Kita semua tahulah strategi propaganda seperti ini, bahkan si Amis Rais sudah menghubung-hubungkan hal ini dengan Jokowi.
Orang tua yang tidak menepati janjinya jalan kaki Yogyakarta ke Jakarta ini bahkan mengamini dan menghubungkan statement Denny Indrayana tersebut dengan adanya campur tangan Jokowi. Yang disebutkan oleh Amin Rais, Jokowi mengintervensi Pilpres 2024. Amin Rais juga menyinggung putusan MK yang diketuai adik ipar Jokowi yaitu Anwar Usman yang memutuskan soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga keinginan Muldoko mengkudeta Partai Demokrat yang disebutnya atas persetujuan Presiden Jokowi. Nah kan kemana-mana, di sini aparat seharusnya bertindak tegas tanpa pelaporan pun harusnya memanggil Denny Indrayana untuk dimintai keterangan tentang perihal penyebaran informasi yang masih katanya tersebut. Karena tuduhan terhadap MK ini sangat begitu serius dan bisa membuat keributan di tengah masyarakat. Seorang yang katanya ahli hukum tapi malah menyebar berita yang belum tentu kebenarannya. MK belum memutuskan, tapi Denny Indrayana sudah tahu apa keputusan dari MK, lalu menyebarkannya ke publik. Dan setelah ada pihak yang melaporkan, Anies membelanya dengan dalih kebebasan berpendapat sedang dikriminalisasi si milik Teo. Begitulah kura-kura, bagaimana menurut Anda? Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tadi pemerintah tidak menjegal bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan. Anies malah diminta Mahfud menjaga koalisi agar mendapatkan tiket pilpres dan tidak terjegal dengan internalnya sendiri. Lalu pertanyaannya, benarkah ada cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam pemilihan presiden? Pihak lawan tuduh ada upaya penjegalan Anies, malah dibalas begini oleh Mahfud MD. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Aroma permainan politik kotor yang sama sekali tidak elegan tampaknya mulai ditiupkan sebagian pihak yang mirisnya justru menjadi calon kontestan Pilpres 2024 yang berasal dari kubu lawan koalisi yang sedang dibangun oleh PDI Perjuangan. Ada kekhawatiran adanya penjegalan buat menggagalkan Anies Baswedan yang disuarakan oleh Denny Indrayana yang masih berkaitan dengan peninjauan kembali atau PK di tingkat Mahkamah Agung atau MA soal kepengurusan Partai Demokrat oleh kubu Muldoko. Merespon hal itu, tanpa ragu Mahfud MD pun bersuara untuk menepis isu yang diembuskan tanpa dasar yang kuat dan bukti sahih itu yang diduga kuat hanya untuk melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Plus karena ada yang takut kalah sebelum bertanding. Tidak ada penjegalan, itu isi politik. Itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang memilih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini. Tidak ada penjegalan Anies, kata Mahfud di lapangan Pancasila, ND NTT, Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan yang sama seperti dilansir laman detik.com,